Halo galeri sepak bola, kami akan mengupdate berita AS Roma dan Piala Eropa hari ini. Ada apa aja? Berita AS Roma, Chris Smalling diminati Al-Nassr bakal seklub dengan Ronaldo nih. Roma capai kesepakatan dengan agen Raul Belanova. Matthias Soule ingin gabung AS Roma demi Paredes dan Dybala. Roma tolak Joel Matip. Ebrima Darbo masuk daftar jual AS Roma. Dari Piala Eropa, Albania tahan imbang Kroasia. Jerman lolos ke 16 besar Piala Eropa. Dan Swiss bermain imbang dengan Skotlandia. Sebelum ke berita lengkapnya, mohon subscribe dan like videonya, agar tak ketinggalan video terbaru dari kami. Bek Roma Chris Smalling berpeluang pergi dan bermain di Saudi Pro League. Pemain Inggris itu tidak lagi dianggap penting untuk proyek Roma. Keputusan Roma untuk mengecualikannya dari rencana jangka panjang mereka telah dikomunikasikan kepada agen sang pemain. Alhasil, rombongan Smalling pun mengajaknya berkeliling, khususnya di Arab Saudi. Menurut Lego, mantan pemain Manchester United itu mendapat 2 proposal dari klub papan atas Saudi, salah satunya dari Al-Nassr asuhan Cristiano Ronaldo. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa Smalling telah meminta waktu 15 hari untuk mengevaluasi tawaran yang ada di mejanya sebelum melakukan pengalaman baru dalam karirnya yang telah lama ia jalani. Roma tampaknya semakin mendekati bek sayap Torino Raul Belanova. Sang pemain saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama tim nasional Italia di Euro, namun rombongannya tetap aktif menjelang musim panas. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul laporan mengenai ketertarikan Roma terhadap bek sayap berusia 24 tahun tersebut. Daniele De Rossi menganggapnya ideal untuk formasi 4-3-3 pilihannya. Menurut Lego, klub ibu kota sudah memulai pembicaraan dengan agen Belanova beberapa waktu lalu. Baru-baru ini, Giallorossi berhasil mencapai kesepakatan umum dengan agen sang pemain. Kini bagian sulit menanti karena Torino terus meminta bayaran besar untuk Belanova. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa harga yang diminta Torino adalah 23 juta euro. Roma dilaporkan telah menolak layanan agen bebas Joel Matip. Dalam beberapa pekan terakhir, Roma telah memulai persiapan untuk melakukan revolusi besar pada skuad mereka di musim panas. Roster Daniele De Rossi diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan. Dengan Chris Smalling, antara lain, yang akan meninggalkan Giallorossi dalam beberapa minggu mendatang, Roma telah menyusun daftar calon penggantinya. Nama yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah bek tengah veteran Mats Hummels yang dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan klub ibu kota setidaknya selama 1 musim. Hummels, bagaimanapun, bukan satu-satunya pemain bebas transfer yang ditawarkan ke Roma menjelang musim depan. Menurut Rete Sport, Roma baru-baru ini didekati oleh rombongan Joel Matip. Bek berusia 32 tahun itu hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk berstatus bebas transfer karena kontraknya dengan Liverpool tidak akan diperpanjang. Matip baru saja pulih dari cedera serius yang membuat Roma segera menolaknya. Giallorossi tidak tertarik dengan bek tengah Kamerun itu. Matthias Soule adalah salah satu target Roma yang dikabarkan untuk bursa transfer musim panas mendatang. Penyerang asal Argentina ini kerap dikaitkan dengan kepindahan ke ibu kota Italia dalam beberapa pekan terakhir. Daniele De Rossi adalah pengagum beratnya. Baru saja memulai musim pertamanya sebagai starter di Frosinone dengan 11 gol dan 3 assist, Matthias Soule adalah pemain yang sangat diminati Roma. Menurut Corriere dello Sport, setelah mendengar ketertarikan Roma, Soule sangat antusias dengan kemungkinan bermain bersama teman dekat dan mentornya, Paulo Dybala dan Leandro Paredes, di kota abadi. Namun menurut La Gazzetta dello Sport, Lazio juga tertarik mendatangkan pemain Argentina dari Juventus tersebut. Harga Soule diperkirakan sekitar 25 juta euro. Roma memprioritaskan beberapa transfer keluar termasuk Ebrima Darbo. Mantan gelandang Primavera ini diharapkan kembali ke ibu kota setelah masa pinjamannya di Serie B bersama Sampdoria. Setelah pinjaman yang gagal di LASK,
Darbu bisa mendapatkan waktu bermain di bawah arahan bos Sampdoria, Andrea Pirlo. Darbu kini menarik minat beberapa tim di papan bawah papan atas Italia. Menurut Siamola Roma, agen Darbu akan segera bertemu dengan Roma dan membicarakan rencana mereka. Giallorossi tidak lagi menganggap Darbu sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka dan pemain tersebut bisa dijual seharga Euro 2-3 juta. Albania tahan imbang Kroasia. Hasil ini membuat Kroasia terancam gagal lolos dari grup B. Albania sudah unggul 1-0 lepas 11 menit laga dimulai. Hasil ini dapat dipertahankan sampai akhir babak pertama. Di babak kedua Kroasia menyerang total dan berhasil unggul 2-1 yang akhirnya ada petaka di penghujung akhir babak kedua, yakni pemain Albania Gjasula mencetak gol menit 95. Gjasula membayar kesalahannya, yang membuat gol bunuh diri, ke gawang sendiri, dan membuat kedudukan imbang 2-2. Hasil pahit bagi Kroasia, membuat Kroasia terbenam di dasar klasemen, dan sangat berat peluang lolos, karena akan menghadapi Italia di laga penentuan lolos. Jerman melaju ke 16 besar Piala Eropa 2024 usai menekuk Hungaria 2-0 dalam laga kedua Grup A. Pelatih Julian Nagelsmann memuji penampilan Ilkay Gundogan DKK yang terus membaik dari waktu ke waktu. Die Mannschaft sukses mengatasi perlawanan sengit dari Dominik Szoboszlai DKK dalam duel yang berlangsung di Stuttgart Arena, Rabu, 19/6 malam WIB. Dua gol cantik lewat Jamal Musiala pada menit ke-22 serta Gundogan di menit ke-67 memuluskan langkah mereka ke fase gugur. Jerman kini duduk nyaman di puncak klasemen sementara dengan 6 poin hasil 2 kemenangan. Asal tidak kalah dari Swiss di laga terakhir grup, posisi mereka takkan tergoyahkan. Ini sekaligus menjadi sinyal peringatan kepada calon lawan bahwa mereka telah kembali. Ini alarm serius bagi lawan-lawan mereka. Jerman telah kembali menakutkan. Apalagi The Panzer bermain di depan publik mereka, dan mereka kembali tajam, di lini serang dan transisi lini pertahanan kembali solid. Mimpi Jerman untuk juara di kandang sendiri sedikit demi sedikit menjadi optimis karena penampilan mereka semakin hari semakin baik bersama sang pelatih muda mereka. Skotlandia dan Swiss harus puas masing-masing mendapatkan 1 poin. Hal ini terjadi setelah pertemuan keduanya tuntas 1-1. Skotlandia vs Swiss berlangsung di Stadion Rhein-Energie dalam matchday kedua Grup A Piala Eropa 2024, Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 dini hari WIB. Seluruh gol terjadi pada babak pertama. Skotlandia memimpin 1-0 lebih dulu pada menit ke-13 lewat Scott McTominay dan Xherdan Shaqiri mengubah menjadi 1-1 di menit ke-26. Hasil ini membuat Swiss tetap di posisi kedua dengan 4 poin. Skotlandia ada di urutan ketiga dengan 1 poin. Jerman bercokol di puncak klasemen Grup A dengan 6 poin dan sudah mengunci tiket ke-16 besar. Hungaria di dasar klasemen dengan 0 poin. Peluang besar bagi Swiss untuk menemani Jerman ke-16 besar. Asal mereka gak kalah saat menghadapi Jerman. Mereka juga unggul selisih gol dari Skotlandia di posisi ketiga.